Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gilbert Anjuna Marbawa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 2507060778. Nah, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu perubahan paling besar dalam sejarah manusia, yaitu revolusi pertanian dan lahirnya permukiman-permukiman di lembah-lembah besar. Tetapi kita tidak akan melihatnya dari buku pelajaran, tapi kita akan langsung masuk ke zamannya, mendengarnya dari mereka yang menjalaninya. Bayangkan sebuah perjalanan ke masa sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia perlahan meninggalkan kehidupan berburu dan mulai menetap di tepi sungai besar. Siapa yang mendorong perubahan? Apa yang dirasakan masyarakat saat tanah mulai dibajak dan desa pertama dibangun? Hari ini kalian akan mendengar kisah itu langsung dari aku, seorang warga awal di Mesopotamia, lembah Tigris Eufrat, tempat yang sering disebut sebagai Cradle of Civilization. Mari kita kembali ke masa lalu. Namaku Ilum, seorang petani di sebuah permukiman kecil bernama Eridu, di antara sungai Tigris dan Eufrat. Tapi sebelum aku menjadi petani, aku hanyalah seorang pemburu, pengumpul, pengembara, sama seperti banyak orang lain pada zamanku. Dulu keluargaku berpindah-pindah dari satu padang rumput ke padang lainnya. Kami mengikuti jejak gazel dan kerbau liar, cari buah-buahan, umbi, dan tanaman apapun yang bisa dimakan. Jika alam bersahabat, kami kenyang. Jika musim buruk, kami kelaparan. Tidak ada rumah, tidak ada desa, tidak ada masa depan selain bertahan hari ini. Hidup kami ditentukan oleh alam, sehingga suatu hari segalanya berubah. Aku masih ingat saat ibuku menjatuhkan biji-biji gandum liar di dekat sungai. Bulan berikutnya, kami melihat tunas-tunas kecil tumbuh. Ayahku berkata, "Tanah di lembah sungai ini memberimu kembali lebih banyak dari yang kau beri." Kami mencoba mengulangi itu. Kami menanam lagi dan lagi. Ternyata tanah subur di lembah sungai memang memberi kehidupan. Perlahan kami menyimpan biji-biji yang terbaik. Kami membersihkan semak. Kami membuat alat dari batu. Kami menunggu musim panen, kata yang dulu tak pernah ada dalam kosakata kami. Saat kami memahami aliran sungai, kami mulai menggali kanal kecil. Kami menyebutnya irigu. Air dialirkan agar tanaman tidak mati saat musim panen. Setiap keluarga menjaga saluran airnya sendiri sampai akhirnya kami sadar tidak ada tanaman yang tumbuh jika air tidak dibagi. Maka desa harus bekerja sama. Dari sinilah muncul sesuatu yang baru, yaitu kerjasama, aturan, bahkan pemimpin. Dengan pertanian, kami tidak lagi perlu berpindah. Kami membangun rumah dari lumpur, tempat penyimpanan panen, area untuk ternak domba dan kambing, dan sebuah lapangan pusat untuk berdagang. Pada tahun-tahun berikutnya, desa kami bertambah ramai. Anak-anak lahir di sini dan tumbuh di sini. Kini, kami memiliki waktu untuk membuat tembikar, merajut pakaian, bahkan membuat roti. Bayangkan, roti, makanan yang tak pernah terbayang ketika hidup kami masih mengembara. Revolusi ini mengubah segalanya. Populasi meningkat, tidak ada lagi satu keluarga kecil, sekarang ratusan orang. Pekerjaan baru muncul. Ada pembuat tembikar, penjaga irigasi, pedagang gandum, bahkan pencatat persediaan panen. Bahkan perdagangan terbentuk. Kami mulai bertukar gandum dengan garam,
tembikar dengan batu obsidian yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Kekuasaan dan aturan pun lahir. Seseorang harus mengatur air, panen, dan keamanan. Desa berubah menjadi kota kecil, dan kota kecil menjadi awal kerajaan. Kadang aku rindu hidup mengembara, bebas, tanpa batas. Tapi ketika kulihat anakku tidur di rumah yang tidak akan ditinggalkannya besok, aku sadar pertanian bukan hanya cara hidup baru. Pertanian adalah masa depan kami. Apa refleksi yang kita dapat? Dari kisah Idum, kita belajar bahwa peradaban tidak lahir dari peperangan besar ataupun raja-raja megah, tetapi dari keberanian manusia untuk mengubah cara hidupnya. Revolusi pertanian mengajarkan beberapa nilai penting. Yang pertama, kerjasama adalah kunci keberlanjutan. Irigasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya kebersamaan. Kemudian, inovasi lahir dari kebutuhan. Dari kelaparan muncullah alat bajak, irigasi, dan bahkan munculnya penyimpanan makanan. Keberanian untuk merubah sesuatu di masa depan. Jika manusia tidak berani menetap dan bertani, peradaban tidak akan pernah ada. Nilai-nilai ini relevan sampai saat ini ketika kita menghadapi tantangan pangan, perubahan iklim, dan pembangunan kota yang terus berkembang. Nah, dari perjalanan panjang revolusi pertanian di lembah-lembah besar, kita dapat belajar bahwa perubahan kecil seperti keberanian manusia pertama menanam biji di tanah subur sungai dapat melahirkan dampak besar sekali bagi sejarah. Revolusi ini mengajarkan bahwa kerjasama, inovasi, dan kemampuan beradaptasi adalah fondasi kemajuan. Karena tanpa gotong royong dalam mengelola air dan tanah, tidak mungkin lahir desa, kota, bahkan peradaban. Nilai-nilai seperti ketekunan, penghargaan terhadap alam, dan kesiapan untuk berubah tetap relevan hingga kini, terutama ketika dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan, krisis lingkungan, dan kebutuhan untuk membangun kota yang lebih berkelanjutan. Maka dari lembah-lembah kuno itu, kita memahami bahwa masa depan hanya dapat dibangun jika manusia bersatu, menjaga bumi, dan berani menciptakan solusi baru sebagaimana dilakukan para leluhur kita ribuan tahun yang lalu. Sahabat-sahabat, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Saya Gilbert Anjuna Marpaung undur diri. Terima kasih.